yang mempunyai kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam kebersamaan kami di dalam Kristus. Kami ingin menyamakan ritme kehidupan kami, irama kehidupan kami, supaya kami sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ingin belajar tentang satu bagian pilihan yang paling berharga di dalam hidup kami. Ajarkan Tuhan kepada kami untuk memahami dan mengerti bagian apa yang harus kami lakukan ketika kami telah memilih sesuatu yang berharga di dalam hidup kami. Kau menolong kami Tuhan, saat ini yang hadir, hamba-Mu yang berbicara, Engkau tuntut bungkus dengan darah Kristus. Engkau layakkan kami untuk mendengarkan dan merenungkan untuk setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun untuk setiap dosa-dosa dan kelemahan kami yang setiap hari kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kami serahkan doa dan permohonan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Baik, tema kita pada bulan ini adalah mengambil tanggung jawab. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengar dari mungkin awal-awal bulan ya, ketika kita berbicara masalah tanggung jawab itu memang merupakan sesuatu yang berat. Orang disuruh bertanggung jawab saja sulit ya, apalagi saat ini kita disuruh untuk mengambil tanggung jawab. Mengambil tanggung jawab. Tanggung jawab sendiri berat, tapi itu harus kita ambil. Dan mari kita akan melihat yang sudah kita dapatkan di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Kita sudah mendapatkan pilihan yang paling berharga, yaitu keselamatan dari Allah. Dan apakah peran kita ketika kita mendapatkan pilihan yang berharga itu untuk mengambil tanggung jawab itu? Kita akan renungkan suatu bagian dari firman Tuhan dari Roma 8 ayat 20 sampai 23. Akan saya bacakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ya, baik. Oke, slide-nya Mas Yono. Slide selanjutnya. Oke. Rasanya tidak mungkin kalau kita berbicara tentang banyak hal kalau kita tidak mengkaitkan dengan yang namanya itu tidak tahu itu lakone ya, lakone dunia saat ini itu seperti itu, COVID ya. Kalau beberapa di tempat kita, terutama umat Katolik, mengatakan bahwa gereja adalah sesuatu yang inovatif, terus kemudian eksklusif, inovatif dan transformatif. Ya, artinya gereja yang adalah kita umat percaya ini itu sebagai bagian yang eksklusif, artinya inklusif, artinya kita merangkul. Terus kemudian yang inovatif menjadi satu pembaharuan, agen-agen pembaharuan, dan bersifat transformatif, artinya memberikan perubahan. Tetapi sebelum gereja itu beranjak ke arah situ, si makhluk itu sudah melakukannya. Ya, dia melakukan sesuatu yang merangkul semua seluruh dunia, bahkan dia melakukan satu hal-hal yang inovatif sehingga manusia harus berpikir keras bagaimana cara menghilangkan dia, dan transformatif, segala sesuatu yang beberapa tahun yang lalu dirasa tidak mungkin ya, kalau banyak dari kita membuat job-job anak-anak terutama, wah enak sekali ya kalau kita setiap hari bisa libur gitu ya, terus kemudian mosok nambah hari
belajar terus hari Minggu kita libur sekali dok gitu ya. Dan hal yang tidak mungkin yang dipikirkan oleh anak-anak kita selama 3 bulan ini terjadi. Setiap hari mereka libur sampai mereka pada titik jenuh yang luar biasa. Dan kita melihat juga bahwa perubahan-perubahan dasar yang ada di dalam kehidupan kita pun juga berubah di sini. Bahkan pola-pola hidup kita pun banyak yang berubah ya. Yang setiap hari kita seharusnya melakukan banyak hal yang rutinitas yang kita lakukan itu banyak berubah karena makhluk ini. Dan dia bersifat transformatif, universal, keseluruhannya. Bahkan timbul ada istilah-istilah baru, protokol pencegahan, terus kemudian herd immunity, terus kemudian yang terakhir ada yang namanya new moral ya. Dan itu dilakukan oleh yang namanya COVID-19. Nah, sekarang sebenarnya yang berbahaya bukan COVID-nya ini ya, ini berbahaya secara kesehatan, tetapi sungguh yang membuat bahaya adalah dampaknya yang luar biasa. Kita akan coba membandingkan 2000 tahun yang lalu ya. Baik, slide selanjutnya Mas Yono. Ya. Di dalam masa COVID ini, dalam 3 bulan ini kita melihat ada 3 peristiwa iman Kristiani besar yang kita bersama-sama kita peringati, dan kita harus terpaksa harus di rumah dan misa di rumah atau ibadah di rumah. Ada Jumat Agung, mungkin ada Minggu Palma juga di situ, ada Paskah. Yang terakhir minggu kemarin kita memperingati kenaikan Tuhan, dan hari Minggu yang akan datang kita akan memperingati turunnya Roh Kudus. Dan peristiwa yang sama juga di sini Tuhan Yesus melakukan 2000 tahun yang lalu. Peristiwa yang sama, universal, mendunia, transformatif juga, yang memberikan satu perubahan di dalam kehidupan umat percaya. Dan di situ ada, dan ketika Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk manusia, ada perubahan-perubahan besar di dalam kehidupan manusia. Dan yang menjadi pertanyaan sekarang adalah ya, setelah 2000 tahun setelah ini, apakah kita masih membicarakan COVID? Ya mungkin bukan 2000 tahun ya, 1 tahun, 2 tahun yang akan datang kita masih membicarakan. Bahkan ada istilah-istilah baru ketika ada anak-anak yang lulus tanpa ujian ya, mereka dikatakan sebagai angkatan corona gitu ya, angkatan corona, angkatan COVID ya. Dan beberapa dari kita juga mungkin juga seumur hidup kita baru kali ini merasakan yang namanya ibadah di rumah, misa di rumah, dan ada banyak hal yang terjadi perubahan. Tetapi kira-kira 2000 tahun yang lalu ini masih diingat enggak? Sama seperti ketika kita mengingat Tuhan Yesus. Tentu saja lain. Saya yakin lain. Kita akan lebih mengingat yang namanya pengorbanan Tuhan Yesus daripada mengingat COVID. Bukan berarti saya menyepelekan COVID, enggak. Tapi kita akan melihat ketika kita mengambil satu tanggung jawab di dalam kehidupan kita, ketika ada banyak dampak sosial di dalam kejadian yang ada di dalam dunia saat ini dengan COVID. Baik, mari selanjutnya, Mas Yon. Kalau kita lihat kembali di dalam Roma 8 ayat 20 sampai 23 tadi, ini versi bahasa Indonesia sehari-hari ya. Sebenarnya makhluk itu diumpamakan sebagai alam. Kalau saya boleh membacakan seperti itu, sebab alam sudah dibiarkan untuk menjadi rapuh. Ini saya bacakan sekali lagi. Bukan karena kemauannya sendiri, tetapi karena Allah membiarkannya demikian. Jadi kalau ada COVID saat ini memang Allah membiarkan gitu. Meskipun begitu, ada juga harapan ini bahwa pada suatu waktu alam akan dibebaskan dari kuasa yang menghancurkan dan akan turut dimerdekakan dan diagungkan bersama dengan anak-anak Allah. Saudara yakin gitu ya? Ada saatnya nanti akan seperti itu. Kita tahu bahwa sampai saat ini seluruh alam mengeluh karena menderita seperti seorang ibu menderita pada waktu melahirkan bayi ya, yang pernah melahirkan secara normal ya. Dan bukannya seluruh alam saja yang mengeluh, kita sendiri pun mengeluh dalam batin kita, termasuk anak-anak Allah gitu. Kita sudah menerima Roh Allah sebagai pemberian Allah yang pertama, namun kita masih juga menunggu Allah membebaskan diri kita seluruhnya dan menjadikan kita anak-anaknya. Kita umat percaya tidak kebal terhadap COVID, dan kita pun juga masih menantikan pengharapan yang baik dari COVID itu supaya COVID ini segera sirna. Slide selanjutnya Mas Jan. Dalam perjanjian lama sudah beberapa waktu yang lalu Ibu Pendeta sudah menyampaikan tentang Nabi Nuh, dan itu yang terjadi pada waktu itu ketika pemusnahan massal dan
Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah itulah yang akan melanjutkan kehidupan. Sampai pada saatnya nanti kalau Presiden Jokowi menyatakan bahwa ada new moral, itu artinya bahwa memang Presiden kita pun tidak nomor satu untuk mengatasi COVID ya. Itu pengalaman pertama di dalam hidupnya dan pengalaman pertama mungkin di Indonesia saat ini. Tidak gampang menangani itu. Dan akhirnya ada satu proses adaptasi di situ, new moral. Dan kemudian kesehatan kita pun juga kalau kita setiap hari melakukan protokol pencegahan COVID dan akhirnya kita akan pada satu kesimpulan bahwa imunitas kita lah yang akan menentukan itu semua. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan alam saat ini. Saat berpikir tentang COVID, ada baiknya kita merenungkan peristiwa besar tentang Kristus. Kita masing-masing telah percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan itu satu pilihan yang berharga yang kita ambil. Pilihan berharga yang kita boleh dapatkan ketika kita mengaku percaya itu. Janji pembaruan atas alam dan hidup manusia ada dan terus ada. Dan kita pun sedang mengalami itu. Kita sedang diproses. Tetapi kadang-kadang, ya, kalau kita sudah beberapa waktu yang lalu sudah diingatkan bahwa lubang ozon semakin menganga, sampah plastik semakin banyak, dan kita melihat kebakaran hutan yang luar biasa, tapi manusia masih seperti itu. Dan saya yakin bahwa COVID pun juga itu adalah memang Allah mengizinkan terjadi di dalam kehidupan manusia supaya manusia kembali kepada kehidupan yang normal. Sampai akhirnya masjid ditutup, pura ditutup, terus kemudian tempat ibadah agama Buddha ditutup, gereja juga sepi semuanya. Akhirnya orang akan kembali ke rumah dan mencari Tuhan di situ. Dan itulah yang di dalam kehidupan kita yang harus kita yakini betul bahwa disitulah pilihan yang berharga yang kita dapatkan. COVID-19 ada karena dunia ini dibiarkan menjadi rapuh, tetapi melalui kemenangan Kristus semua akan kembali indah pada waktunya. Ya, saya seringkali mengatakan itu di grup penunjang, semua akan indah pada waktunya. Ya. Baik, slide selanjutnya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ketika kita sebagai umat percaya mendapatkan pilihan yang berharga? Tanggung jawab apa yang harus kita ambil ya dalam kehidupan kita sebagai umat percaya ini? Kalau kita melihat di masyarakat kita, respon terhadap COVID itu macam-macam. Tidak semua berbagi keyakinan yang sama. Ada yang tenang-tenang saja. Di rehab medik itu ada tiga dokter yang menggambarkan ini semua. Ada yang tenang-tenang saja, ada yang ketakutan yang luar biasa, terus kemudian ada yang dua gambarannya. Yang satu itu masih tidak percaya ada COVID apa tidak gitu loh. Yang pertama yang takut begitu takut. Dokter Andri itu tenang. Dokter Andi ketakutan luar biasa, 3 bulan saya tidak ketemu sama beliau, tidak pernah praktek. Ya, itu reaksi yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika saya bertemu dengan salah satu umat di lingkungan, dia bertanya sama saya, "Kawan, jangan COVID ki ono tenan." Saya sampai ketawa, tersenyum, menangis, sedih juga. Nah, itu sampai begitu kamu berpikirnya, ya tak goreng rumah sakit ono 6 nggak menderita COVID. Saya bilang itu. Ya, masih ada yang belum percaya dengan perubahan-perubahan seperti ini. Dan itu realistis dalam kehidupan kita. Ada yang takut, ada yang tenang, ada yang belum percaya. Dan sekarang bagaimana sikap kita? Ya, mungkin slide selanjutnya Mas, ini ayat yang terkenal ya, saat ini. Islam 91, Mazmur 91. Ada lagunya bagus, sering saya putar di IRM ya, Mas Yuda ya. Lagu ini Psalm 91. Ini menjadi ayat yang terkenal saat pandemi COVID. Tetapi ini tidak bisa dikebiahui ya. Artinya bahwa kita tetap harus realistis bahwa COVID ini sungguh berbahaya. Tetapi ada saatnya kita harus berdiam diri dan bermalam di hadapan Tuhan. Berdiam dan bermalam di hadapan yang Maha Tinggi. Karena kita tahu bahwa COVID ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi masalah dampak sosial. Dan saya mengamati juga bahwa kita akan lost generation juga. Saya melihat di jalan-jalan begitu banyak anak-anak yang ya tidak saya katakan terlantar, tetapi mereka ya sudah hidup dengan bebas.
anak-anak kecil bawa motor sendiri gitu ya, tidak pernah belajar ngurumpi dan los generasi. Dan ini terjadi, ini ketakutan yang luar biasa. Dan ini sudah 3 bulan, saudara. 3 bulan ini terjadi dalam kehidupan kita. Belum lagi dampak ekonomi, dampak sosial dan lain sebagainya. Dan kita melihat pada banyak orang-orang nekat, ya tidak salah, mereka itu nekat karena memang ekonomi yang luar biasa. Hal ini yang mewajibkan kita tetap waspada terhadap bahaya COVID. Jadi bukan hanya ketika kita memegang Mazmur 91 ini menjadi satu kekuatan, betul, ini menjadi satu keyakinan. Ketika kita berpegang teguh kepada Allah, berdiam diri di hadapan Tuhan dan bermalam di hadapan hadirat Tuhan, insya Yesus, ya, kalau Tuhan mengizinkan kita bisa melewati ini semua. Ya. Slide selanjutnya. Analoginya adalah ketika Tuhan Yesus menghadapi pencobaan. Ada salah satu ayat yang ada di Mazmur 91 situ, ayat 11 dan 12. Ketika Tuhan Yesus dibawa ke bukit yang tinggi, terus kemudian diminta oleh iblis untuk menjatuhkan diri. Kalau engkau betul anak Allah, engkau menjatuhkan diri dari atas tebing ini, engkau akan ditopang oleh malaikat, dan malaikat akan menantang kamu sampai kakimu tidak akan terantuk oleh batu. Tetapi Tuhan Yesus melakukan tidak, karena ini perintah iblis. Dan hal ini yang membuat kita tidak boleh sembrono dengan COVID. Kita ada beberapa hal yang harus kita lakukan, protokol kesehatan. Bukan berarti bahwa ketika kita beriman pada Allah bahwa kita akan terlepas dari COVID. Kalau banyak orang-orang kadrun mereka seperti itu, ya itu keyakinan mereka. Tetapi janganlah jadi stupid. Ya. Saya kadang-kadang sedih kalau melihat kayak gitu, orang menjadi bodoh. Orang sebenarnya pintar tapi menjadi bodoh gitu. Menjadi bodoh ya. Dan Tuhan Yesus sendiri ada ayat yang seperti itu tidak merespon secara mentah-mentah. Dia melakukan, kalau ini bukan perintah Allah, tidak saya lakukan. Dan ini menimbulkan satu logika di dalam kehidupan kita. Ada bahaya, iya. Ada ketergantungan dan sikap bergantung pada Allah, iya. Ya. Baik, selanjutnya Mas Yang. What do you do? Sekarang apa yang harus kita lakukan? Setiap hari kita disuguhkan dengan berita dan informasi di media sosial mengenai dampak virus. Di tengah krisis dan ancaman, manusia menunjukkan sifat buasnya. Kita yakin itu setiap saat, setiap waktu ada. Sebagai umat percaya, kita tidak dipanggil untuk hidup bagi diri kita sendiri. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia. Ya. Masing-masing kita mencerminkan tentang terang Allah, di mana perbuatan-perbuatan baik itu akan memuliakan Allah. Di situ dari Matius 5 ayat 16. Dan inilah yang harus kita lakukan. Ketika kita berhadapan dengan slide selanjutnya, Mas Yono. Di sini mungkin gambar ini cukup viral beberapa hari ini, ya. Not same boat, but in the same stall. Ya. Viral. Ada banyak yang ngecibir juga, inilah anak burung penglimo, burung katam gitu kalau suruh memviralkan ini. Tapi inilah kejadian yang sungguhnya. Mungkin kita ada di kapal yang mana ya? Orang-orang kaya itu ada di kapal Indo itu ya. Cukup nyaman stay at home. Ya. Kita mungkin ya kapal yang berlayar 3 itu ya, cukup aman lah. Tapi lama juga bisa menjadi layar 2. Tapi banyak juga yang menjadi penumpang-penumpang di kapal kecil itu, menjual siomay, tukang ojek online dan sebagainya. Mereka ada di kapal yang kecil dan terombang-ambing. Apakah kita menyalahkan mereka kalau mereka tidak stay at home? Tidak, kita tidak bisa menyalahkan mereka. Mereka harus hidup. Dan akhirnya apa? Kapal-kapal itu harus menjalani badai yang sama. Mari, peran kita adalah setelah ini kita akan bersolidaritas dan kita akan menumbuhkan semangat. Terlebih juga perkenalkan bahwa kita memiliki pilihan yang berharga. Hadirkan Tuhan di dalam setiap kapal-kapal kita. Kalau kita ada di kapal induk, ada solidaritas, kita berbagi dan sebagainya. Kita bisa menyampaikan itu. Apakah yang di kapal induk juga akan selamat? Belum tentu juga. Ketika mereka masih berpikir manusiawi bahwa badai akan menenggelamkan kapal induk, mereka akan nyemplung ke laut dan mati. Apakah yang di kapal kecil itu akan selamat? Bisa jadi, karena dia punya keyakinan yang kuat untuk bisa menghadapi badai kehidupan.
Dua hal yang bisa kita lakukan sebagai umat percaya. Mari Mas Yono, selanjutnya. Tindakan nyata umat adalah yang pertama solidaritas. Ini sebenarnya sifat alami di dalam kehidupan manusia. Sifat alami karena dari beberapa penelitian, saya membaca ada 700 penelitian di Universitas Delaware Amerika sejak tahun 1963 ada 700 kasus. Itu menyatakan bahwa akhirnya bahwa ketenangan dan penyelesaian dari setiap krisis adalah ketika kita saling berbagi, ketika kita saling bersolidaritas, ketika kita saling berempati. Ya, ini menjadi satu tanggung jawab moral juga buat kita yang sudah memiliki pilihan yang berharga di dalam kehidupan kita. Ada solidaritas, ada empati, ada rasa berbagi. Dan yang kedua adalah ada istilah andra tuto bene. Ya. Andra tuto bene itu artinya semua akan baik-baik saja. Bukan berarti saya mengecilkan COVID, tidak. Tetapi ketika kita mengatakan semua akan baik-baik saja, di situ ada pengharapan. Di situ kita melihat bahwa Allah yang memelihara hidup kita. Dan di situ kita akan melihat bahwa ada doa di situ. Ketika Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Ketika kita sulit untuk melihat di depan kita apa yang harus kita lakukan, tetapi ketika kita memiliki pengharapan di depan bahwa segala sesuatu akan baik pada masanya dan pada waktunya, kita akan melihat di sini ada kekuatan yang akan terus memberikan kepada kita dorongan. Dan inilah yang menjadi kekuatan kita juga untuk membagikan tanggung jawab itu, mengambil tanggung jawab, bukan membagikan, mengambil tanggung jawab. Kita berikan semangat, kita berikan aura yang positif di tengah-tengah iklim yang negatif ini. Di beberapa negara-negara Italia, ya kalau kita lihat di on the spot atau di negara Wuhan, ketika mereka pahlawan-pahlawan yang ada di garda depan, ketika mereka sedang untuk menyelesaikan pekerjaannya, mereka diberikan semangat. Dan negara-negara Italia di apartemen ketika ada orang yang terinfeksi COVID dan mereka berikan semangat di situ. Dan kita melihat bahwa itulah yang bisa kita lakukan. Ya. Mungkin kita tidak semuanya bertemu dengan penderita COVID, kecuali perawat yang ada di bangsal corona. Tetapi kita bertemu dengan orang yang terdampak COVID. Ya, setiap hari kita ketemu orang susah. Banyak orang sulit, orang susah saat ini. Ya, kita bagikan semangat itu, semua akan baik. Oke, kesimpulannya, ya. Di luar kita tidak bisa mengendalikan, tetapi hati kita bisa merespon sesuatu yang baik. Jadi segala sesuatu yang terjadi di luar kehidupan kita tidak pernah tahu, tetapi kita masih memiliki hati yang bisa merespon dengan baik. Apa yang harus bisa kita lakukan? Sampaikanlah aura yang positif di saat iklim negatif di sekitar kita. Dan ini menjadi penopang di dalam kehidupan kita, semua umat manusia. Tuhan kita adalah setia dan Dia tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiri, Elaisen, Tuhan kasihanilah kami dan sembuhkanlah dunia. Ya, ini menjadi satu kesimpulan di dalam kehidupan kita ketika kita mengandalkan Tuhan. Ketika pilihan berharga Kristus telah kita ambil, dan ini menjadi satu bagian di dalam kehidupan kita ketika kita harus mengambil tanggung jawab di tengah-tengah dampak COVID-19 yang bukan hanya kesehatan tetapi sosial, ekonomi, kebodohan, dan semuanya terjadi. Itu ada satu gambar yang bagus, itu gambaran dari Amsal 9 ayat 1. Dia akan berada di tempat paling rahasia yang paling tinggi dan di bawah bayang-bayang kuasa yang maha kuasa. Ya. Ketika kita berteduh di hadapan Tuhan, ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan bermalam di hadapan Tuhan, kita meyakini bahwa Allah yang memelihara kehidupan kita. Rumah sakit pun mungkin saat ini mengalami juga hal seperti itu, Pak Yosef ya. Dana sudah mulai menipis dan sebagainya. Dan itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. Kapan terakhir kali kita berdoa di rumah sakit?
Ya, mari kita berdoa juga untuk rumah sakit kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Ya, kita ada di sini, mungkin ada di kapal yang nomor 3 tadi, kita ada di punya kekuatan yang cukup, tetapi nggak tahu sampai kapan nanti, kita juga belum tahu. Dan mari kita berdoa dan kita berkeyakinan bahwa Allah ada di pihak kita dan Allah melihara hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pada pagi hari ini kami boleh Engkau bukakan kembali dengan kehidupan kami di sekitar hidup kami. Dan kami saat ini bersama-sama Tuhan menghadapi pandemi COVID-19. Bukan hanya kami di sini, bukan hanya di Semarang, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Allah boleh mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupan kami, seluruh umat manusia. Dan Allah boleh izinkan itu supaya kami boleh menemukan Tuhan di dalam hati kami masing-masing. Kami boleh melihat Tuhan bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Dan ada banyak orang-orang di sekitar kami yang kena dampak itu Tuhan. Ketika kami memiliki sesuatu yang lebih, ketika kami bahkan memiliki hati yang lebih legowo dibandingkan mereka, kami bisa berbagi dengan mereka, kami bisa memberikan semangat. Terlebih Tuhan, kalau kami memiliki materi yang lebih, kami bisa berbagi terhadap mereka. Dan itu menjadi tanggung jawab kami ketika kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bolehlah firman Tuhan ini menjadi irama di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi seirama dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami saat ini berdoa untuk saudara-saudari kekasih kami yang saat ini berulang tahun. Untuk Ibu Divania Saraswati, untuk Ibu Sutini, untuk Bapak Yovan Adi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk saudara-saudara kami ini yang boleh mengalami kasih karunia Tuhan selama 1 tahun. Dan Tuhan Engkau masih menyertai mereka, masih setia terhadap kehidupan mereka. Dan ajarkan kepada mereka untuk mengucap syukur untuk semua pemberian Tuhan atas umur yang diberikan Allah, kepercayaan kehidupan yang diberikan Allah kepada mereka. Terima kasih Bapak. Kami saat ini berdoa untuk rumah sakit kami. Kami berdoa untuk para staf, direksi, dan semua karyawan yang terlibat di dalam pelayanan di rumah sakit ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa rumah sakit ini adalah milik Tuhan. Dan kami yakin bahwa Allah adalah pemelihara kami, pemelihara kehidupan kami setiap saat, setiap waktu. Dan Tuhan, kalau kami saat ini sebagai hamba yang kecil, kami berdoa kepada Engkau dan meminta kepada Engkau Allah yang Maha Besar. Tuhan, kami ingin supaya COVID-19 bisa segera berlalu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita pujikan lagu bersama.